Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait cara membuat butir soal pilihan ganda ya, dan bagaimana menyajikan soal-soalnya pada platform Moodle ya. Kali ini saya simulasikan di platform Moodle di Spada UM Metro. Intinya kalau Moodle baik yang SMP, SMK, SMA, kalau di panjenengan semua itu pakai platformnya Moodle, maka video ini insya Allah sama ya, alur, cara, insya Allah sama. Nah, kali ini saya akan membuat sebagai contoh di pertemuan 16 ini saya akan buat soal pilihan ganda untuk UAS ya. Silahkan tonton, simak videonya. Jadi nanti di pertemuan 16 ini saya akan buat soal pilihan ganda gitu ya. Nah, sebelum saya membuat soalnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dulu butir-butir soalnya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada yang namanya butir soal, ada yang namanya soal. Kalau butir soal itu pertanyaannya itu namanya butir soal. Nah, kalau soal itu dinamakan lembar soal. Jadi lembar soal berisi butir-butir soal. Jadi lembar soal itu kayak kertasnya gitulah, katakanlah seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu, kita akan buat yang namanya butir-butir soal. Buatnya di mana? Scroll ke atas, silahkan. Nah, Bapak Ibu pokoknya masuk di mata kuliahnya atau mata pelajarannya ya, insya Allah bisa lah ya, seperti biasa masuk di mata kuliahnya. Klik bagian pengaturan, kemudian pilih lanjutkan, scroll ke bawah, terus ada bank soal, pilih soal. Kalau sudah mau langsung buat soal baru bisa, atau mau buat kategori dulu ya boleh di sini. Buat kategori misalkan namanya UAS atau soal UAS. Soal UAS terbaru, katakanlah gitu namanya. Boleh tambahkan kategori. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke soal-soal. Nah, di sini kita pilih soal-soal terbaru ya. Oke, gitu ya. Jadi tadi kita buat kategori namanya soal UAS terbaru, terus balik lagi ke soal-soal. Nah, di bagian pilih kategori kita pilih soal UAS terbaru. Terus kalau sudah, sekarang buat soal baru. Nah, kita buat pilihan ganda ya, pilih kemudian tambah. Nah, soalnya itu munculnya di sini. Nah, kalau ini bukan soalnya, itu ini nomor soalnya. Misalkan soalnya tak tulis dulu sini ya. Contoh media transmisi adalah ya, misalkan ya soalnya ya. Nah, kalau nama soal ini misalkan UAS, jadi kita kodekan aja biar gampang. UAS ganda nomor 1. P ganda itu pilihan ganda. Ini pengkodean kita ya. Kita kasih garis bawah. Nanti memudahkan kita untuk menyusun soal nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya ya. Kita buat gini, kemudian contoh media transmisi adalah apa? Nah, scroll ke bawah. Jadi tadi ini diisi pengkodean soalnya. Ini juga menurut saya pribadi ya, tapi setelah saya share ke teman-teman ternyata model seperti ini juga ada benernya gitu ya, memudahkan dosen atau pengajar. Scroll ke bawah, ini warna soalnya ya, yang nanti muncul ke siswa atau ke mahasiswa. Kemudian scroll ke bawah, di sini nanti secara default dia acak pilihan. Acak pilihan tuh nanti ABCD-nya akan selalu teracak. Itu oke ya, ini bagus ya, nggak usah dirubah-rubah, biarkan ABCD-nya selalu acak. Kalau nggak acak tuh misalkan ABCD terus D-nya itu misalkan soalnya jawaban ABC salah, itu nggak boleh acak karena kan nanti akan selalu itu. Tapi kalau kunci poin ABCD-nya itu boleh diacak ya acak aja. Nggak acak tuh kalau misalkan
jawaban A, B, C salah, misalkan gitu ya, pilihan D-nya itu baru nggak acak. Oke, misalkan tadi contohnya adalah contoh media transmisi. Nah, kalau ke bawah, nah pilih satu ini dia tidak mengenal A, B, C ya. Nanti akan terserah komputer, terserah modelnya yang akan menginformasikan. Misalkan kabel UTP. Oke, ini bener ya. Nah, kalau bener kita beri nilai 100. Sekarang pilih yang salah. Apa boleh satu soal jawabannya benar semua? Ya boleh-boleh aja, yang penting nilainya. Sendok, nah, sendok kan salah ya, tidak ada. Berarti anggap aja ini sudah A, ini B, kemudian ada lagi C. Misalkan apa, gitar, gitar salah kan ya. Nah, D sampai D misalkan. Ada lagi misalkan apa ya, HP. Tidak ada. Nah, kalau sudah, sekarang scroll ke bawah lagi, simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan, atau simpan perubahan. Kita pilih aja simpan perubahan, sama aja ya. Nah, ini merupakan soal yang pertama sudah jadi. Nah, untuk soal yang kedua kita tinggal blok aja, ini kita copy. Posisinya ini masih sama di sini ya. Kita copy, kemudian kita buat soal baru. Pilihan ganda, tambah. Di sini kita paste. Kita pastekan nanti di sini. Nah, kita tinggal ganti belakangnya 2. Nah, gampang toh. Nanti ini fungsinya untuk memasukkan ke lembar soalnya nanti. Kita buat aja 2 soal lah ya, nggak sebanyak-banyak. Sekarang misalkan kepanjangan LAN adalah, kita bikin kunci jawabannya. Kalau pengen enak, yang pilih pertama nih yang selalu benar, biar nggak nggak kelupaan. Kalau yang 100% di sini boleh nggak? Ya boleh aja, ini biar memudahkan kita. Lokal area POK. Oke, kemudian lokal area NIC katakanlah, lokal arena POK. C kan ya, D lokal area 0 not. Nah, ini jawaban yang benar 100. Kalau enggak, kalau salah tidak ada. Nah, kalau ada kunci jawabannya 2 boleh aja. Ini misalkan lokal area NIC ini benar katakanlah, diberi 100 ya boleh. Nanti siswa jawab ini benar, jawab ini benar, bebas ya. Pilih salah satu benar, kan ada 2 yang benar. Kalau ini kunci jawabannya hanya lokal area network yang benar ya, yang nilainya 100. Kalau sudah, simpan perubahan. Oke, alhamdulillah sudah ada 2 butir soal ya. Untuk soal ketiga, keempat, kelima sama caranya ya. Oke, mudah-mudahan untuk bikin butir soalnya sudah mudeng, sudah gampang lah ya, sudah bisa menguasai. Nah, sekarang kita akan membuat lembar soalnya. Kita kembali lagi ke depan tadi ya, kita klik aja ini breadcrumb-nya, intinya balik ke depan, terus kita scroll ke bawah, mau di mana, di topik mana, di pertemuan mana kita buat soalnya. Kita buat di pertemuan 16. Nah, di sini kita akan mulai membuat lembar soalnya, atau saya bilangnya kertasnya gitu ya. Tambahkan saya, kita pilih kuis, yang checklist ini ya, kuis. Walaupun namanya kuis, tapi kuis ini bisa kita untuk penugasan ya, mau untuk tugas terstruktur, mau untuk esai, mau untuk tugas yang bentuknya untuk uploadan file, itu bisa semua ya. Untuk pilihan ganda bisa, untuk esai bisa ya. Kita pilih kuis. Di sini kita berikan misalkan UAS jaringan. Nah, oke, untuk ininya biar kosong dulu, nanti kita akan berikan instruksinya. Oke, terus timingnya kapan kita aktifkan.
sekarang 1 Juli, misalkan untuk 2 Juli untuk besok Jumat, terakhir Sabtu, tanggal berapa berarti? Enggak ya, kan 1 Juli sekarang, berarti mengerjakannya mulai 2 Juli misalkan jam 8 pagi, terus selesainya ini dibukanya sampai tanggal 3 jam 23.59 katakanlah. Diaktifkan, besok pagi boleh mengerjakan, selesainya 23.59 tanggal 3 besoknya ya. Terus diklik tampilkan lebih banyak, ini wajib diklik. Nah, di sini waktu mengerjakannya berapa menit waktu mengerjakannya ini. Ini beda dengan ini ya, kalau ini merupakan ringnya, artinya dibuka 2 hari, tanggal 2 dan 3, tanggal 2 sampai 3. Namun waktu mengerjakannya berapa menit, pilihan ganda itu dikerjakan berapa menit, apakah 60 menit berarti 1 jam ya, atau berapa hari, 1 hari. Oke, misalkan 60 menit. Nah, oke, 60 menit kita aktifkan. Jadi kalau nanti mahasiswanya ini mengerjakannya tanggal 2 jam 8, maka dia nanti 60 menit dari jam 8 ini harus selesai. Tapi kalau misalkan dia ngerjakannya mulainya ngekliknya nanti tanggal 3 jam 11 malam, maka nanti jam 12 malam dia harus selesai gitu ya. Jadi ini merupakan open close-nya gitu ya. Sedangkan ini merupakan waktu limitnya. Paham lah ya. Nah, kalau sudah di bagian nilainya ini silahkan diaktifkan percobaan menjawabnya, ini dipilih 1. Jangan lupa ini ya. Ini di sistem kami secara default memang sudah diaktifkan 1. Tapi mungkin di platform modelnya Bapak Ibu sekalian di sini belum dipilih 1. 1 ini artinya siswa atau mahasiswa itu hanya boleh mengerjakan 1 kali, tidak boleh mengerjakan 2 kali. Hanya boleh menjawab 1. Kalau udah jawab ya sudah gitu ya. Oke, kalau sudah sekarang kita simpan. Jadi yang diisi hanya ini. Kuis dimulai, kuis diakhiri, time limitnya. Untuk waktu expirednya ini kita pilih default saja yang ini atas. Kalau sudah tadi ya ini ya dipilih 1. Kalau sudah kita simpan dan tampilkan. Nah, nanti akan informasinya muncul seperti ini. Kalau sudah kita klik edit quiz untuk memasukkan butir soalnya. Nah, sekarang kita pilih klik add, terus kita pilih from question bank. Kita ambil dari bank soal tadi ya, yang waktu kita bikin butir-butir soal tadi itu namanya bank soal. Kita klik aja. Nah, di sininya kita pilih soal UAS terbaru. Nah, tadi kan kita pilih kategori. Nah, ini kita checklist. Kemudian kita add select. Jangan lupa kocok pertanyaan. Nanti kalau soalnya ada banyak, ini nggak selalu soal nomor 1. Nanti yang nomor 1 itu akan yang mana itu terserah komputer yang ngacak. Nah, nggak selalu contoh media transmisi ini selalu nomor 1, nggak kalau ini diacak ya. Bisa jadi nanti ini di soal nomor 5, soal nomor berapa gitu. Tapi di sini cuma 2 soal. Ya. Terus jangan lupa di sini kita beri nilai angka 100 ya, nilai tertinggi. Terus kemudian untuk pembobotan di sini wajib total marknya ini nilainya 100 ya. Kalau misalkan ada 10 soal berarti kan nilai per butirnya ini berarti 10-10 ya, 10-10-10 sebanyak 10 soal berarti nanti akan ketemu 100. Nah, sedangkan kalau di sini cuma 2 berarti nilainya 50. Kalau dia mengerjakan 1 soal bener ini nilainya 50. Diisi 50 terus di enter. Sini juga sama, diisi 50 terus di enter. Maka di sini 100 ya. Paham ya? Bobot ini bisa beda-beda, bisa ini 60, ini 40, bisa 70, 30, terserah dosen, terserah pengajar ya. Oke, sudah ya, paham ya? Kalau sudah simpan.
Oke, kan sudah. Kalau sudah, sekarang kita balik di sini pertemuan 16 ke depan. Kita akan lihat. Nah, ya kita klik ya. Nah, di sini informasinya nggak langsung muncul teman-teman. Harusnya di sini dimunculkan. Jadi sebelum mahasiswa itu ngeklik ini, kalau ada yang takut ngeklik, dia sudah baca informasinya. Informasi itu ada kalau sudah kita klik. Nah, maka sebaiknya informasi itu kita keluarkan juga. Nah, kita new tab dulu ya. Kita new tab. Caranya ini kita copy. Kita copy, terus kita masukkan di sini pengaturan ini. Nah, kita paste di sini di yang kita ngatur soal tadi. Kita paste di sini, terus ini kita checklist. Terus ditulis aja di sini ketentuan. Oke, ketentuan sudah disimpan. Ini kan tadi yang ngatur-ngatur tadi loh ya. Enaknya ini nggak perlu ngetik, kita tinggal ngopi tadi dari sistem. Simpan dan tampilkan. Tunggu. Kita balik ke depan. Ini loh fungsinya, maksudnya. Oke. Jadi kita belum ngeklik ini sudah ada informasinya. Siswa atau mahasiswa tuh tahu, oh ternyata UAS jaringan itu diizinkan hanya 1 kali mengerjakan. Terus kuis ini dibuka tanggal 2 Juli jam 8 pagi. Terus kuis ini ditutup atau akan tertutup atau akan close ya, itu 3 Juli jam 23.59. Terus yang paling penting waktu mengerjakannya hanya 1 jam. Hanya 1 jam. 1 jam itu dihitung dari mana? 1 jam itu dihitung dari kalau kita sudah ngeklik ini, terus kita ngeklik ini. Nah, di sisi pengajar dosen, di sini munculnya preview quiz now. Tapi nanti di sisi siswa itu munculnya nggak preview quiz now, tapi attempt quiz now, mengerjakan kuis sekarang. Oke, kita klik aja. Intinya ini sama kok tampilannya dengan siswa ya. Terus start attempt. Nah ini ya, mulai mengerjakan. Nah, dihitung mulainya itu semenjak start attempt ini. Dihitung 60 menit nih. Kita klik ya start attempt. Nah ini. Kalau soalnya ada 10, kalau soal ini nggak bisa, kita bisa loncati. Klik ini bisa, atau klik next back itu juga bisa. Kenapa kok di sini langsung finish attempt ya? Karena soal kedua ini merupakan soal terakhir. Maka di sini nggak muncul next, munculnya finish. Kalau di sini masih ada soal ketiga, keempat, kelima, maka di sini sebenarnya munculnya next. Kalau ini back. Kita cek sekarang ya, kepanjangan LAN, local area network. Bener kan ya? Next. Contoh media transmisi, kita pilih yang salah, katakanlah sendok. Kemudian finish attempt. Ini ya, waktunya jalan ya. Kita finish attempt. Oke. Nah, di sini ada informasi jawaban disimpan. Jawaban disimpan artinya ini sudah dijawab. Nanti kalau ada informasi di sini belum dijawab, ada informasinya ya. Nah, kalau kita klik finish ini ya, submit all and finish, ini artinya sudah pasrah, nilai akan disetorkan. Siswa kalau ngeklik ini maka nanti dia sudah nggak bisa memperbaiki. Tapi kalau sebelum ngeklik ini dia ngeklik return to attempt, artinya dia akan memperbaiki jawabannya ya. Dia bisa belum waktu ini habis. Paham ya? Kalau sudah, kita submit all and finish. Sebelum saya klik ini, warna abu-abu ini merupakan informasi indikator ya, indikator kalau sudah dijawab ya. Oke, submit all and finish, sudah submit. Sekali lagi ditanyakan nih oleh sistem ya, bagus ini ya, ada warningnya. Jadi kalau diklik ya sudah. Oke ya, jawaban Anda tidak benar. Lokal arena, oh iya lokal arena ya, salah ngelihat saya ini ya, harusnya lokal area network ya, bukan arena. Oke. Ya, contoh media transmisi lokal, sorry, contoh media transmisi kabel UTP, HP, sendok, gitar. Oke, ini merupakan proses learningnya atau proses pembelajarannya, jadi siswa itu dapat ilmunya dari sini.
Ini salah jawabannya, yang bener ini local area network. Tadi kita bikin kunci jawabannya local area network ya, tapi kita ketika ngetes menjawab malah salah milih ya. Oke, ini ya sudah. Nah, sudah jadi. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan gambaran manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.